Setelah hampir 5 bulan kasusnya bergulir di persidangan, nasib Nenek Asyani, terdakwa pencurian kayu di Situbondo, Jawa Timur, akhirnya ditentukan. Hari ini majelis hakim akan membacakan putusan sidang. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, dan setelah sempat tertunda selama 2 jam, sidang pembacaan vonis terhadap Nenek Asyani dengan pengamanan ketat. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 Sosiologi yang beranggotakan Ratri, Aina, Rio, dan juga Cindy. Nah, adapun pengertian ketidakadilan. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu berkaitan dengan dua orang atau benda. Apabila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, tiap-tiap orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, tiap-tiap orang akan menerima bagian tidak sama. Pelanggaran terhadap proporsi tersebut merupakan wujud ketidakadilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan ketidakadilan berdasarkan jenisnya, yaitu ada 3. Keadilan legal atau keadilan moral terwujud apabila setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya dengan baik menurut kemampuannya. Yang kedua, keadilan distributif terwujud apabila hal-hal yang sama diperlakukan secara tidak sama dan hal-hal yang sama diperlakukan secara tidak sama. Keadilan kumulatif terwujud apabila tindakan tidak bercorak ekstrim sehingga merusak atau menghancurkan pertalian dalam masyarakat menjadi tidak tertib. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor terjadinya ketidakadilan. Yang pertama ada psikologis, yaitu dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi. Yang berikutnya ada biologis, yaitu akibat adanya ketidaksesuaian lingkungan yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Yang terakhir ada ekonomi, yaitu tidak bisanya kelompok maupun individu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Keadilan dapat berdampak signifikan pada individu antara lain. Yang pertama ada emosi negatif. Individu sering merasa marah, kecewa, dan cemburu akibat perlakuan yang tidak adil. Yang kedua ada penurunan harga diri. Ketidakadilan dapat menyebabkan penurunan rasa percaya diri dan harga diri. Yang ketiga ada menurun kinerja. Di lingkungan kerja atau pendidikan, ketidakadilan dapat mengakibatkan penurunan semangat dan kinerja. Bagi kehidupan masyarakat berdampak sangat luas, yaitu ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dapat menyebabkan ketidakstabilan, konflik, dan migrasi massal. Apakah lu ingat kasus Nenek Asyani, nenek yang didakwa mencuri kayu jati milik perhutani? Jadi, pada tahun 2015 lalu, Nenek Asyani divonis bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang pohon jati milik perhutani Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani membantah kalau dirinya melakukan pencurian karena dia yakin kalau kayu jati itu ditebang dari lahan miliknya sendiri. Rencananya kayu jati tersebut ingin dibuat kursi untuk suaminya, dan ketika dimebel, petugas perhutani memergokinya dan berhasil mengamankan 38 potong kayu olahan dengan berbagai ukuran. Di dalam persidangan, Nenek Asyani sempat bersimpuh, menangis, dan memohon kepada hakim. Namun putusan tetap diberikan dengan vonis 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta subsidi 1 hari hukuman percobaan. Jadi, gimana menurut kalian dengan kasus hukum ini? Banyaknya kasus di Indonesia menjadikan salah satu kasus ketidakadilan sebagai salah satu permasalahan sosial terbanyak di Indonesia. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang kami ambil dari kasus Nenek Asyani. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan kasus ketidakadilan.
Yang pertama, memberikan pelatihan dan penguatan pendidikan karakter kepada para penegak hukum tidak berpihak kepada siapapun. Apabila senantiasa jujur, memberikan hak-hak kepada orang lain dengan adil. Perilaku yang dilakukan bersifat tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu beberapa upaya yang dapat dilakukan.